Udah mulai ya? Oke. Ya, selamat malam para pemirsa. Saya Farel melaporkan dari Stasiun Cikarang. Ya, kondisi Stasiun Cikarang malam ini nampaknya cukup ramai ya. Banyak orang menggunakan transportasi kereta dari Stasiun Cikarang ini. Banyak yang memulai perjalanan dari Stasiun Cikarang ini dengan tujuan luar kota, seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya. Namun, banyak juga pengguna transportasi kereta ini yang menggunakan KRL atau kereta rel listrik untuk bepergian di sekitar wilayah Jabodetabek. Banyak yang menggunakan moda transportasi KRL ini untuk pergi ke tempat bekerja, untuk rekreasi, untuk pergi ke kampus, dan lain sebagainya. Bicara mengenai KRL, pemirsa di rumah mungkin ada yang belum tahu ya mengenai KRL ini. Nah, di sini saya akan memberi sedikit info mengenai KRL agar pemirsa lebih mengenal moda transportasi ini dengan baik ya. Atau mungkin pemirsa di rumah tertarik untuk mencobanya nanti. Nah, pemirsa mungkin bertanya-tanya, apa sih itu KRL? KRL merupakan singkatan dari kereta rel listrik. KRL adalah jenis kereta api yang menggunakan tenaga listrik sebagai sumber tenaga dan berjalan di atas rel. Nah, disinilah perbedaan antara kereta api biasa dan KRL. Komuter lain atau KA itu biasanya menggunakan bahan bakar kan batu bara. Sedangkan KRL ini menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya. KRL biasanya digunakan untuk mengangkut penumpang dalam jarak yang relatif pendek, seperti di dalam kota atau antar kota yang berdekatan. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya, siapa sih yang bertanggung jawab atau perusahaan yang mempunyai KRL ini? Di Indonesia, KRL dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI yang merupakan anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI. PT KCI ini bertanggung jawab atas pengoperasian KRL di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek, serta beberapa rute lainnya di luar Jabodetabek. KRL pertama kali dioperasikan pada 6 April 1925 sebagai Elektrische Staatspoorwegen. Saat itu, KRL melayani jalur Tanjung Priuk sampai dengan Mister Cornelis. Proyek elektrifikasi jalur kereta api sendiri dimulai pada tahun 1923 dan rampung pada 24 Desember 1924. KRL masih terus berkembang dan beroperasi sampai dengan saat ini. Nah, KRL beroperasi di beberapa daerah Indonesia, antara lain seperti daerah Jakarta. Di daerah Jakarta, KRL melayani rute di dalam kota Jakarta termasuk stasiun Jakarta Kota, stasiun Tanah Abang, Sudirman, Manggarai, dan masih banyak lagi. KRL juga melayani di wilayah Jabodetabek, seperti rutenya antara lain stasiun Bogor, stasiun Depok, stasiun Tangerang, stasiun Bekasi, stasiun Cikarang, dan yang lainnya. KRL juga melayani rute di daerah Bandung seperti di stasiun Bandung dan stasiun Cimahi. KRL juga melayani rute di daerah Yogyakarta, termasuk stasiun Yogyakarta dan stasiun Solo. KRL juga melayani rute di Surabaya, yaitu termasuk stasiun Surabaya Gubeng dan stasiun Surabaya Pasar Turi. Ada beberapa alasan mengapa KRL menjadi moda transportasi favorit di Indonesia. Kami telah menanyakan ke berbagai pihak atau berbagai orang ya, kenapa sih mereka memilih KRL untuk menjadi moda transportasi sehari-hari mereka? Yaitu karena KRL dapat menghemat waktu perjalanan karena dapat berjalan dengan kecepatan yang tinggi dan tidak akan terkena kemacetan di jalan raya. Kenyamanan yang ada di fasilitas KRL juga menjadi alasan mengapa banyak orang menggunakan moda transportasi ini.
KRL menyediakan fasilitas yang nyaman seperti tempat duduk yang luas, pendingin udara, dan sebagainya. Salah satu alasan utama yang paling sering dibicarakan oleh orang-orang adalah harganya yang terjangkau atau murah. KRL relatif murah dibandingkan dengan moda transportasi yang lainnya. Sepengalaman saya, harga tiket KRL itu hanya Rp3.000 saja. Jika sekali jalan itu bisa Rp6.000. Jadi membayar Rp3.000 di stasiun awal dan membayar lagi Rp3.000 di stasiun tujuan. Murah kan? KRL juga ramah lingkungan karena menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya dan tidak mengeluarkan emisi gas yang berbahaya untuk lingkungan. Dari saya ada beberapa tips untuk pemirsa ya, untuk menggunakan KRL dengan aman dan nyaman. Sebelum naik KRL, pastikan periksa jadwal keberangkatan. Pastikan pemirsa semua tahu jadwal keberangkatan KRL yang akan pemirsa semua naiki. Yang kedua, beli tiket, jangan lupa. Beli tiket KRL sebelum naik, baik secara tunai maupun menggunakan aplikasi pembayaran digital seperti Dana, OVO, dan lainnya. Yang ketiga, periksa stasiun keberangkatan. Pastikan pemirsa semua tahu stasiun keberangkatan KRL yang pemirsa akan naiki. Jangan sampai salah stasiun. Oke, kemudian saat naik KRL, naiklah di pintu yang tepat. Dan jangan mencoba naik di pintu yang salah. Yang kedua juga jangan memaksakan diri jika sudah, misal pemirsa sudah tahu KRL penuh, tapi tetap memaksakan diri untuk masuk. Nah itu kan pasti kan akan mengganggu kenyamanan pengguna KRL yang lainnya. Oke. Yang ketiga, jangan berdiri di pintu karena itu bahaya, dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain juga. Dan juga jangan membawa barang yang terlalu besar atau membawa barang yang aromanya kuat seperti membawa durian dan lain sebagainya, demi menciptakan kenyamanan di lingkungan KRL ya. Jangan sampai mengganggu pengguna KRL yang lainnya. Selama perjalanan, jangan pernah mencoba keluar dari KRL saat kereta masih bergerak, karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Juga jangan melakukan tindakan yang dapat membahayakan, seperti membuang sampah sembarangan, atau berkelahi, atau asusila. Nah itu tidak boleh. Saat turun dari KRL, turunlah di stasiun yang tepat. Jangan sampai pemirsa semua turun di stasiun yang salah. Dan juga jangan terburu-buru saat turun dari KRL, karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Intinya tertib, menaati tata aturan ya. Dengan mengikuti tips di atas, Anda dapat menggunakan KRL dengan aman dan nyaman. Oke, sekian informasi dari saya, dari Farel. Saya melaporkan dari Stasiun Cikarang. Kembali ke studio.